Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai sumber sejarah. Apa sih itu sumber sejarah? Jadi sumber sejarah itu merupakan segala sesuatu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, menyampaikan kepada kita mengenai suatu kenyataan pada masa lalu. Bagi sejarawan, sumber sejarah itu dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi berbagai peristiwa sejarah. Karena sejarah ada, itu karena rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarawan terhadap sumber sejarah. Jadi kita kalau mau menulis sebuah peristiwa sejarah itu harus benar-benar terlebih dahulu cari tahu mengenai sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang akan kita tulis. Sumber sejarah itu sendiri diklasifikasikan ke berbagai jenis. Yang pertama itu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Itu dibagi menjadi 5, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, sumber visual, dan sumber audiovisual. Yang pertama itu adalah sumber tertulis. Kalau sumber tertulis itu berarti peninggalannya berupa tulisan. Jadi keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Misalnya laporan, kemudian surat kabar, catatan harian atau autobiografi. Misalnya teks proklamasi kemerdekaan, itu berarti termasuk sumber tertulis. Terus apa itu surat perintah 11 Maret, itu pun juga sumber tertulis. Terus surat kabar yang memberitakan mengenai kemerdekaan Indonesia, itu juga termasuk sumber tertulis. Jadi segala hal yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang ditulis itu termasuk sumber tertulis. Terus yang kedua yaitu sumber lisan. Kalau sumber lisan itu berarti sumbernya itu berasal dari informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Lah, metode untuk mendapatkan sumber lisan itu disebut dengan sejarah lisan. Kalau sumber lisan itu misalnya hasil kamu wawancara dengan salah satu tokoh veteran yang terlibat langsung dalam Perang 10 November 1945. Lah itu termasuk sumber lisan. Benda itu berarti sumber sejarahnya itu berupa peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya bangunan, kemudian fosil atau patung. Lah, sumber benda itu otomatis nanti akan menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Kemudian sumber visual. Kalau sumber visual itu berupa gambar, misalnya foto, kemudian sketsa, ornamen, dan juga lukisan. Terus yang terakhir yaitu sumber audiovisual, itu berupa suara dan juga gambar. Misalnya film dokumenter sejarah, terus berita mengenai peristiwa bersejarah ataupun video dokumentasi. Misalnya nih, video dokumenter pembacaan teks proklamasi itu termasuk sumber audiovisual. Sumber sejarah berdasarkan waktu dan asalnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sumber sejarah sejaman setempat, sumber sejarah sejaman tidak setempat, dan sumber tertulis setempat tidak sejaman. Sumber sejarah sejaman setempat itu berarti sumbernya itu dibuat langsung oleh orang-orang yang berada di lingkungan peristiwa itu terjadi. Misalnya nih, teks proklamasi itu kan diketik oleh Sayuti Melik atas dasar pemikiran Bapak Insinyur Soekarno, kemudian Hatta sama Ahmad Subarjo. Lah, hasil dari teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik itu berarti juga termasuk sumber sejarah sejaman setempat. Dan prasasti atau karya-karya sastra yang lain itu juga termasuk salah satu contoh sumber sejarah sejaman setempat. Terus yang kedua itu adalah sumber sejarah sejaman tidak setempat. Itu berarti dibuat oleh orang-orang yang tidak berada di lingkungan peristiwa itu terjadi. Misalnya apa? Misalnya itu laporan penjelajahan. Yang ketiga itu adalah sumber tertulis setempat tidak sejaman. Itu berarti sumbernya itu ditulis pada masa-masa yang telah berbeda, tapi masih di tempat yang sama. Contohnya itu kayak misalnya Babat Tanah Jawi. Lah dalam penulisannya itu berdasarkan cerita dari mulut ke mulut.
Intinya kalau sumber sejarah sejaman setempat itu berarti ditulis oleh orang-orang yang berada di lingkungan peristiwa atau terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Kalau sumber sejarah sejaman tidak setempat itu berarti ditulis oleh orang yang tidak berada atau tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Kemudian yang terakhir, sumber tertulis setempat tidak sejaman itu ditulis pada masa yang berbeda. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah itu dibagi menjadi 3, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Kalau sumber primer itu disebut juga sebagai sumber pertama. Itu berasal dari para pelaku peristiwa sejarah. Misalnya teks proklamasi kemerdekaan itu juga termasuk sumber primer. Kemudian koran-koran yang sezaman itu juga termasuk sumber primer. Terus misalnya hasil wawancara kamu dengan salah satu orang yang terlibat langsung dalam peristiwa Bandung Lautan Api, itu juga termasuk sumber primer karena berasal dari kesaksian para pelaku peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua itu adalah sumber sekunder. Kalau sumber sekunder itu kesaksiannya itu berasal dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Misalnya apa? Laporan penelitian, kemudian terjemahan kitab-kitab kuno itu juga termasuk sumber sekunder. Terus kalau yang sumber tersier itu berarti berupa sumber yang berasal dari buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Misalnya kayak sumber sejarah Indonesia dari jilid 1 sampai jilid ke-8 itu juga termasuk salah satu contoh sumber tersier. Kemudian tulisan-tulisan blog di internet itu juga termasuk sumber tersier. Pada dasarnya sumber primer dalam menuliskan peristiwa sejarah itu menjadi kredibilitas paling kuat dibandingkan sumber sekunder maupun sumber tersier. Makanya kalau kamu mau menulis peristiwa sejarah, itu paling tidak harus ada satu sumber primer yang mengikuti atau sumber primer yang kamu jadikan landasan untuk menulis peristiwa sejarah agar tulisanmu itu kuat. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.